Kami sampaikan kembali informasi pilihan hari ini. Dampak kenaikan harga BBM, tarif layanan air bersih untuk Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Bandung Barat naik lebih dari 20% mulai hari ini. Gara-gara selalu dimarahi, seorang anak di Purwakarta bunuh ibu kandungnya sendiri dengan sebilah golok. Seorang bocah yang tak sengaja menelan anak kunci di Indramayu membutuhkan penanganan medis untuk mengeluarkan kunci dari perutnya. Sembilan orang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus perobohan rumah warga oleh rentenir di Garut. Salah satu tersangka merupakan rentenir berinisial A. Setelah menjalani proses penyelidikan dan penyidikan, polisi akhirnya menetapkan 9 tersangka dalam kasus pembongkaran rumah milik Undang dan Sutina di Kampung Haursaah, Desa Cipicung, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut yang dilatar belakangi utang piutang. Dari 9 tersangka, 1 tersangka adalah rentenir yang meminjamkan uang kepada Undang, 7 orang yang membongkar rumah Undang, dan 1 tersangka lainnya adalah kakak kandung Undang bernama Entoh yang telah menjual rumah milik korban kepada rentenir. Tersangka dari kasus 170 KUHP atau pengerusakan secara bersama-sama, jungto pasal 55, 56, dan juga jungto pasal 406. Termasuk juga adanya laporan polisi dari pihak korban yaitu Pak Undang dengan Bu Sutina untuk kasus penggelapan tanah. Dan akhirnya kami bisa melakukan penangkapan terhadap 9 orang tersangka. 9 orang tersangka yang terdiri dari 1 saudara AM selaku pemberi jasa pinjaman uang, kemudian saudara NN, saudara EN, saudara AC, saudara AK, saudara BI, saudara US, dan saudara MA. Itu adalah pelaku untuk 170, jungto 406, jungto 5556. Sedangkan 1 tersangka dengan inisial saudara E yang merupakan kakak kandung dari Bapak Undang, itu kami terapkan pasal 385 KUHP, yaitu penggelapan tanah yang bukan haknya. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya alat yang digunakan untuk merobohkan rumah, dokumen kepemilikan rumah, hingga puing kayu bekas rumah yang dirobohkan. Atas perbuatannya, 8 tersangka dijerat pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan secara bersama-sama dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sedang Entoh, kakak korban, dijerat pasal 385 KUHP tentang penggelapan tanah yang bukan haknya dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Kabar gembira juga datang bersamaan. Untuk menolong Undang, Polres Garut sepakat untuk mempekerjakan Undang sebagai tenaga harian lepas di Polres Garut. Kriteria dan kemudian ini mungkin lebih kepada buruh bersih-bersih dulu sementara. Kita lihat karena tidak memiliki background pendidikan ataupun keahlian. Sementara tadi sudah kami sepakati dengan yang bersangkutan, beliau siap, yang penting ada pekerjaan. Keharuan bercampur gembira tak dapat dibendung suami istri Undang dan Sutina. Apalagi rumah yang telah dibongkar akan dibangunkan kembali. Saya kaget sekali, karena saya bersyukur gitu Bapak Kapolres ya kerja saya di sini. Sebelumnya memang nggak dikasih tahu kalau Bapak akan kerja di sini? Belum. Belum ya? Banyak-banyak terima kasih ke Bapak Polres semuanya. Informasinya rumahnya akan dibangun oleh Iya, mau. Nanti Ibu akan tinggal kembali di... Iya. Pembangunan kembali rumah Undang bisa terwujud dengan melalui program pemugaran rumah tidak layak huni Rutilahu dari pemerintah Kabupaten Garut. Mundur, dikit, mundur. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Komandan. Kerap dimarahi, seorang anak di Purwakarta tega membunuh ibu kandungnya sendiri dengan sebilah golok. Pelaku yang merupakan pasien rawat jalan di Poliklinik Jiwa diduga mengalami gangguan jiwa. Selasa sore, kediaman Masito di Gunung Hejo, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta dikerumuni warga.
Warga penasaran dengan kematian Masito yang meninggal dengan luka akibat benda tajam di leher karena dibunuh Teddy Setiawan, anak kandungnya sendiri. Polisi yang tiba di lokasi melakukan olah TKP dan jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayu Asih Purwakarta. Kematian Masito secara sadis masih menyisakan misteri karena Teddy Setiawan, anak kedua korban Masito, selama ini dikenal baik oleh teman dan tetangga. Teddy selama ini bekerja di kebun untuk membantu ekonomi keluarga. Normal, seperti biasa. Nggak pernah kelihatan ngamuk atau apa gitu, Pak? Nggak? Orangnya sih biasa, diem atau gimana, Pak? Sering ngobrol. Biasa aja kayak yang lain? Tetangga juga bergaul biasa? Bergaul biasa. Suka kerja, kerjanya apa gitu? Kerja paling ke kebun biasa gitu. Biasa bantu di rumah. Nggak ada tanda-tanda gejala untuk melakukan kekerasan atau apa gitu? Nggak ada. Pelaku udah dewasa, udah nikah atau belum? Belum udah dewasa. Sempat dengar cekcok gak dengan ibunya atau seperti apa? Enggak. Baik, Pak. Tahu saya pas datang udah kejadian itu ngamuk enggak? Namun Ketua RT mengakui Teddy adalah pasien rawat jalan Poliklinik Jiwa Rumah Sakit Bayu Asih Purwakarta. Aku anaknya yang kedua. Anaknya yang kedua. Ya. Alasannya kenapa katanya informasinya? Ya kan anaknya kan punya penyakit apa? Saraf kan? Gangguan kejiwaan. Mungkin dia kehabisan obat. Kabarnya sempat ngamuk atau gimana, Pak RT? Enggak. Datang aja langsung? Iya. Tinggal serumah atau enggak? Serumah. Rumah. Cuma berdua kan. Suaminya kerja sama kakaknya. Dia berdua di rumah gitu. Tak berselang lama setelah membunuh ibu kandungnya, Teddy Setiawan ditangkap polisi dan ditahan di Mapolres Purwakarta. Kepada polisi, tersangka mengaku membunuh ibu kandungnya sendiri lantaran kesal sering dimarahi. Kenapa dibacok itu tuh? Kunaon dibacok? Kalau saya orang ngebacok karena masalah keluarga. Ya, no. Masalah keluarga aku mah awalnya berbedaan pendapat. Karena itu kesal, marah, terus ngebacok. Iya, gara-gara itu. Dimarah-marahin terus sama ibu. Iya, dimarah-marahin. Sering. Iya. Emang direncanain. Oh, sudah direncanakan. Dan pada saat itu baru emosi meledak itu kan. Polisi akan mendatangkan seorang psikiater untuk memastikan apakah tersangka memiliki riwayat gangguan kejiwaan sesuai dengan keterangan warga. Menurut keterangan sementara dari tetangga, orang-orang terdekatnya memang benar pelaku punya riwayat, pernah berobat. Cuman tahap itu nanti kita lakukan di tahap penyidikan, sementara pelaku sudah kita naikkan satu sebagai tersangka sambil menunggu keterangan medis atau riwayat bahwa betul yang si pelaku pernah terindikasi ada gangguan jiwa. Jika tersangka terbukti sehat jiwa, ia akan dijerat dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara. Namun, jika tersangka memiliki riwayat gangguan kejiwaan, ia akan dibebaskan dan dikirim ke rumah sakit jiwa. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Purwakarta. Untuk mengurangi angka kriminalitas, petugas gabungan dari polisi, TNI, dan Satpol PP menggelar razia di Kabupaten Bandung. Hasilnya, petugas gabungan menyita ratusan botol miras dari berbagai jenis dan merek. Satu persatu warung yang berlokasi di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung didatangi petugas gabungan dari polisi, TNI, dan Satpol PP. Razia kali ini menyasar warung yang menjual minuman keras di kawasan Talun, Balekambang, dan Majalaya. Di salah satu warung yang berkedok menjual makanan, petugas gabungan menemukan ratusan botol miras dari berbagai merek dan jenis yang disimpan di dalam kamar. Kemudian petugas gabungan menyisir beberapa tempat lainnya. Hasilnya, mereka menemukan ribuan liter minuman keras jenis tuak yang tersimpan di dalam drum dari sebuah rumah yang dijadikan bengkel sepeda motor. Kita baru saja melaksanakan satu kegiatan, yaitu penertiban terhadap para penjual minuman alkohol. Alhamdulillah sudah berhasil kita amankan sekitar 432 botol berbagai merek minuman beralkohol. Demikian. Dari berapa titik tadi, Pak?
tim kami bagi 3 titik, 3 wilayah yang diduga terdapat para penjual minuman beralkohol. Total sekitar 13 titik para penjual minuman beralkohol. Ratusan botol miras ini kemudian diamankan petugas untuk selanjutnya dimusnahkan. Sedang pemilik warung dibawa ke kantor polisi untuk didata dan menjalani sidang tindak pidana ringan Tipiring. Razia digelar untuk menekan angka kriminalitas di Kecamatan Majalaya, mengingat tingkat kriminalitas seringkali diawali dari minuman keras. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung.